Selamat pagi, puji Tuhan kita masih ada sampai saat ini. Kita masih bisa memuliakan nama Tuhan dan kita masih bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita mulai kebaktian ini, devotion ini. Biarlah sebelum kita mulai, mari kita panjatkan doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus dalam setiap nafas kehidupan kami, dalam setiap detik-detik yang kami lalui Tuhan, dalam setiap langkah perjalanan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu itu dan kami sangat percaya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami membutuhkan Engkau setiap hari dalam hidup kami Tuhan, setiap detik bahkan Tuhan Yesus, untuk dapat menopang selalu hidup kami Tuhan. Supaya kami dapat selalu memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mulai devotion pagi ini Tuhan, biarlah Roh Tuhan yang mengurapi memimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Lalu mari kita nyanyikan satu pujian. I worship you, Abba Father. I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. Terbesar dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kata-kata-Mu Tuhan, firman yang hidup yang dari Engkau. Biarlah hati kami mau mendengar, telinga kami mau mendengar Tuhan, dan keseharian kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi semuanya, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, terima kasih untuk semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan Engkau berikan kami telinga seorang murid, berikan kami hati yang lemah lembut, berikan kami roh pengertian untuk mengerti, untuk mendengar suara Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pagi hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus 10 ayat 13.
Saya akan bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sudah sering kamu dengar, dan pagi hari ini kita mau sama-sama belajar sekali lagi bahwa dikatakan di sini sebab Allah setia. Kita mau belajar sekali lagi, kita mau percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Saya akan berikan ilustrasi kepada kalian tentang sebuah kupu-kupu. Kalian tentu sudah tahu, kalian tentu sudah ngerti bagaimana kupu-kupu itu terbentuk atau kupu-kupu itu bisa ada, ya. Yang biasanya prosesnya dinamakan metamorfosis. Ketika metamorfosis terjadi, dia adalah dari sebuah telur akan jadi sebuah ulat, kepompong, dan kemudian adalah kupu-kupu. Ya, kita mulai dari ulat. Kalian bisa melihat bahwa kupu-kupu itu adalah binatang yang sangat indah. Kita sering lihat di taman, kalau ada kupu-kupu kita akan merasa bersukacita. Ketika ada kupu-kupu kita akan merasa bahagia karena dia dilihatnya begitu indah. Tetapi pernahkah kalian terpikir atau pernahkah kalian berpikir sebelum dia indah, sebelum dia menyenangkan mata kita, sebelum dia membuat orang tersenyum, apa yang terjadi dengan hidup kupu-kupu? Ya, dia harus berjuang dari yang namanya telur dan berubah menjadi ulat. Ketika dia menjadi ulat, tentu kalau kalian melihat sebuah ulat, pasti kalian akan merasa jijik, takut, dan menjauh. Tetapi ketika kalian lihat di ujungnya adalah sebuah kupu-kupu, kalian akan tersenyum dan bahagia. Perjuangannya adalah dari sebuah ulat yang berubah jadi kepompong dan kupu-kupu. Ketika dia akan berubah menjadi kupu-kupu, si ulat, ya, dia harus merelakan dirinya. Jadi ulat ini nanti akan berubah menjadi sebuah kepompong. Perubahannya adalah ulat ini akan meremukkan dirinya. Jadi seluruh tubuh dari ulat itu akan remuk. Jadi tidak akan berbentuk ulat lagi, sehingga nanti dia akan berubah menjadi sebuah kepompong. Nah, di dalam kepompong itulah mulailah proses yang akan terbentuk menjadi seekor atau sebuah kupu-kupu. Jadi kalian bisa bayangkan, dari sebuah ulat, dari sebuah kehidupan, tiba-tiba dia diremukkan, tiba-tiba dia istilahnya dihancurkan menjadi sesuatu, ya, menjadi sesuatu yaitu kepompong yang belum berbentuk apapun. Nah, kepompong itu, di dalam kepompong mulailah terjadi proses, ya, proses beberapa hari sampai membentuk sebuah kupu-kupu. Dan ketika di dalam kepompong itu sudah ada kupu-kupu, tidak serta-merta atau tidak dengan langsung dia akan keluar dari kepompong lalu menjadi sebuah kupu-kupu. Tapi ada sebuah siklus, ada sebuah perjuangan, ya, bahasa mudahnya perjuangan agar dia bisa keluar dari kepompong. Dia harus tinggal beberapa hari di kepompong untuk membentuk sayapnya, untuk membentuk matanya dan seluruh tubuhnya, bahkan warna kupu-kupu beberapa hari di dalam kepompong. Dan dia juga harus berusaha keras agar dia bisa keluar dari kepompong. Dengan cara apa? Dia akan bergerak terus-menerus menerobos kepompong itu bukan yang lunak, ya, tapi kepompong itu adalah sesuatu yang keras yang melindungi sebelum dia menjadi kupu-kupu, sehingga ketika kupu-kupu ingin keluar, dia terus akan bergerak, dia terus akan beraktivitas, dia terus akan melakukan apapun sampai kepompong itu berlubang, sampai kepompong itu mempunyai celah, sampai kepompong itu terbuka, dan akhirnya muncullah sebuah kupu-kupu. Muncullah kupu-kupu yang indah yang bisa mengepakkan sayapnya, yang bisa terbang ke sana kemari. Pada pagi hari ini, ilustrasi yang saya kasih ke kalian atau ilustrasi yang sampaikan pagi hari ini adalah betapa ketika kita ingin menjadi seseorang, ketika kita ingin hidup kita indah, ketika kita ingin menjadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang memberikan dampak, memberkati banyak orang, banyak hal yang harus kita lalui. Saya tidak tahu dengan kalian pribadi lepas pribadi apa yang hari-hari ini kalian sedang rasakan,
apa yang hari-hari ini sedang menjadi permasalahan kalian, ya. Kalau hari ini kalian memiliki masalah, kalau hari ini kalian mempunyai tantangan apapun, percayalah bahwa Tuhan berkata di dalam ayatnya tadi, sebab Allah adalah setia. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Allah yang kalian sembah, Tuhan Yesus Kristus adalah yang setia. Dia ada saat kalian tadi ada sebagai ulat. Dia Tuhan yang ada ketika kalian diremukan. Dia Tuhan yang ada ketika kalian ada di dalam kepompong. Dia Tuhan yang ada yang akan membawa kalian menjadi seekor kupu-kupu. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi hari ini saya mengajak kalian semuanya untuk yuk. Kalian semua harus kuat, kita semua harus kuat. Apapun tantangan kita, apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita harus tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia. Tidak ada pernah rancangan Tuhan yang membuat kita menjadi rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam diri kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam diri kita. Saat ini ketika kita mengalami tantangan, mengalami pencobaan, kita semuanya harus tetap percaya. Tidak boleh curiga dengan Tuhan. Kita mau tetap berkata bahwa Tuhan kau Allah yang setia. Dan kita mau percaya, kita semuanya percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Tuhan akan membuat kita menjadi indah seperti kupu-kupu pada waktu yang Tuhan tetapkan. Semoga renungan pagi hari ini, devotion kita pagi hari ini memberkati kita semua dan menguatkan kita. Sekali lagi kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, berikan kami kekuatan. Sekali lagi Tuhan, berikan kami iman untuk kami tetap percaya. Kesulitan, tantangan apapun di dalam hidup kami mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan ada di dalamnya. Engkau Tuhan yang tetap setia sampai kami menjadi indah, sampai kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhan, seperti seekor kupu-kupu, kami akan menjadi kupu-kupu yang terbang kian kemari yang indah, membahagiakan banyak orang, memberi kesegaran, memberikan berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.